Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Syahruli, NIM 190803102029. Mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah, prodi administrasi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil. Bentuk return atau perolehan kembalian dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, metode bagi hasil. Metode bagi hasil dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagi untung atau profit sharing. Itu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Yang kedua, bagi hasil review sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Kemudian, aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana atau deposan. Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan itu setelah dikurangi biaya bank. Selanjutnya, suatu bank menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing, yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank. Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang nyata justru mampu memberikan hasil yang optimal. Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa mudarib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian atau di perjalanan. Karena mudarib telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia berhak mendapatkan suatu nafkah dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian sahibul mal. Sedangkan untuk profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah Malik Zaidah yang mengatakan bahwa mudarib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu di perjalanan saja, baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip pembagian hasil dibagi menjadi dua, yaitu revenue sharing dan profit sharing. Revenue sharing beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendapatan optimal utama, dan yang kedua, hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Yang ketiga, pendapatan operasional lainnya. Yang keempat, bebas operasi. Profit sharing. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung atau profit sharing, bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana mudharabah, di mana bank sebagai mudarib.
Selanjutnya, laporan hasil usaha mudharabah atau bank sebagai mudharib. Laporan hasil usaha mudharabah ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana mudharabah mutlakah yang telah dipercayakan sahibul mal atau diposan kepada bank syariah sebagai mudharib. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan, yaitu yang pertama, pendapatan operasi utama. Pendapatan operasi utama perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang mempergunakan prinsip revenue sharing. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam pembagian hasil usaha pada prinsip bagi untung atau profit sharing ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana penyaluran sebesar porsi dana mudharabah atau investasi tidak terkait yang dihimpun. Yang kedua, beban mudharabah. Bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang dibebankan kepada pengelolaan dana mudharabah. Bank syariah harus menetapkan dengan tegas dan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurangan pendapatan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, maupun beban-beban lainnya untuk disampaikan kepada sahibul mal sehingga mengetahuinya. Yang ketiga, laba rugi mudharabah. Pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban mudharabah inilah yang akan menghasilkan laba rugi. Selanjutnya, laporan laba rugi bank syariah atau bank sebagai institusi keuangan syariah. Data-data yang ada pada laporan ini adalah data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana mudharabah. Dalam laporan laba rugi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendapatan bank sebagai mudharib. Pendapatan yang ada dalam laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana mudharabah yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri. Pendapatan operasi lainnya. Pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil. Selanjutnya, beban operasi. Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana mudharabah. Penentuan beban-beban ini merupakan unsur distribusi hasil usaha. Apabila bank syariah mempergunakan prinsip distribusi hasil usaha adalah pembagian laba atau profit sharing. Karena dalam prinsip ini hasil usaha yang akan dibagikan antara mudharib dan sahibul mal merupakan keuntungan yang diperoleh, yaitu pendapatan pengelolaan dana mudharabah dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dan apabila bank syariah mempergunakan prinsip profit sharing, maka bank syariah harus dapat membedakan dengan jelas, transparan, dan adil terhadap beban-beban yang merupakan pengurangan dari pendapatan pengelolaan dana mudharabah yang disebut dengan dana mudharabah, dan beban-beban yang merupakan pengeluaran bank syariah sebagai institusi keuangan yang disebut dengan beban lembaga keuangan syariah. Semua beban dana mudharabah yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah tersebut termasuk beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya. Sedangkan apabila bank syariah mempergunakan prinsip distribusi hasil usaha dengan pembagian hasil atau revenue sharing, maka semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi tanggungan bank syariah sendiri, sehingga tidak diperhitungkan dalam unsur distribusi hasil usaha.